Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Christia Firmansyah dari Offering D23 Agama Islam. Saat ini saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama yaitu memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam pada masa kini. Peta konsep dari bab 7, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, kebudayaan dan peradaban di masa silam, kemajuan iptek, dan jejak peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengetahuan yang biasa disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Kedua, pengetahuan yang ilmiah yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam ada tiga, yaitu yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Yang kedua, integritas ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, ilmu, iman, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Sama halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak didasarkan dengan iman. Next, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sama makhluk. Hal ini perlu ditegaskan karena ada kalanya orang menuntut ilmu agar dianggap pandai dan dipuji oleh orang lain. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tanggung jawab ilmuwan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan amanah Allah, menjadi guru. Yang kedua, memelihara lingkungan alam semesta. Lalu selanjutnya, kebudayaan peradaban di masa silam. Kebudayaan peradaban di masa silam dibagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran, dan kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Kebudayaan merupakan perpadanan dari kata al-sakafah. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin. Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Faktor penyebab kemajuan dari umat Islam. Menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa tiga kekhalifahan, yaitu Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Yang kedua yaitu sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keutuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta
penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan, buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Yang selanjutnya adalah kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pencinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat seperti Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Mereka datang untuk mendalami ilmu pengetahuan dan budaya Arab Islam untuk kemudian menyebarluaskan ke berbagai penjuru di Eropa. Yang selanjutnya yaitu kemajuan iptek. Kemajuan iptek dibagi menjadi dua. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam sebagai manusia pertama dibandingkan makhluk lain tentang kemampuannya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan Adam mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap, sedangkan para malaikat lainnya tidak mampu melakukannya. Di samping itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat bentuk yang bervariasi menyeluruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah ayat yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir antara lain surat Al-Hajj ayat 46, Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Arum ayat 8. Yang kedua yaitu merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam telah ada namun belum terorganisasi. Yang selanjutnya yaitu jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama wujud peradaban Islam dalam Indonesia, dan yang kedua kerajaan-kerajaan Islam. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama. Dua, ulama dan karya-karyanya. Ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan Rasuluk wala al-Tauhid, berasal dari Fansur Baru, Sumatera Utara. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ini di pesisir Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Yang ketiga, di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Perkembangannya bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Kerajaan Majapahit. Selain ketiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan. Di Jawa setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Panjang Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Kesimpulan, adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek dan akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dahulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.